benarkah kamu selingkuh dengan Sofwan? Siti Aisyah ketika itu menjawab, kalau aku mengatakan iya, berarti aku telah mengakui sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Tapi kalau aku menjawab tidak, orang-orang tidak akan percaya. Biarlah nanti Allah yang akan menjelaskan, menurunkan ayat tentang permasalahan yang aku hadapi. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Bab ke-48 halaman 149. Bab tahdzir min ida'is shalihin wa du'afati wal masakin. Bab peringatan atau ancaman. Tahdzir itu peringatan, wanti-wanti, hati-hati. Itu tahdzir. Min ida'is shalihin, peringatan jangan sampai menyakiti baik fisik ataupun lainnya as-sholihin, orang-orang yang soleh, wa du'afati, orang-orang yang lemah, bisa lemah secara fisik, bisa lemah secara ekonomi, wal masakin, dan orang-orang miskin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati, dan orang-orang yang melukai, agar itu luka, tentu luka itu sakit. Oleh karenanya ada yang memaknai yu'dzuna ini melukai, menyakiti. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati, dan orang-orang yang menyakiti, melukai al-mu'minina wal mu'minat, mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan kesalahan yang berhak untuk disakiti, dilukai. Faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, maka sungguh mereka telah melakukan buhtan wa isman mubina, dan dosa yang sangat nyata. Surat Al-Ahzab ayat 58 ini berkaitan dengan isu yang tidak benar. Kalau istilah sekarang itu hoax gitu ya, hoax gitu. Dan justru yang jadi korban itu adalah keluarga Nabi, Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini mendampingi Nabi dalam suatu pertempuran. Karena Nabi itu kalau mau bersafar, apakah mau umroh atau mau melakukan suatu pertempuran, beliau selalu mengundi siapa di antara istri-istrinya itu yang berhak untuk ikut mendampingi Nabi, diundi. Kecuali pada saat menunaikan ibadah haji, semuanya dibawa, 9 istrinya dibawa. Nah, sampai mohon maaf ya, Nabi menginap semalam di Dzul Hulaifah. Jadi Nabi berangkat pada hari Sabtu ibadah haji itu dengan membawa jamaah sebanyak 70.000 orang.
Nabi berangkat ke Dzulhulaibah atau Birakali, dan Nabi menginap semalam untuk menunggu jamaah-jamaah susulan. Ternyata memang benar jamaah bertambah 30.000 orang, jadi totalnya 100.000. Nah, Ibnu Abbas menyebutkan bahwa Nabi itu, mohon maaf ya, semalam itu mendatangi istrinya satu persatu, dalam tanda kutipnya, mencampuri istrinya dalam satu malam dengan sekali mandi. Saya tidak mau membahas masalah Nabi kuatan gitu ya, tapi ini istilahnya muatan hukumnya. Kalau suami campur dengan istrinya, baik istrinya satu tapi berulang berkali-kali, atau istrinya beda, nah maka cukup mandinya itu sekali. Jadi tidak kalau 2 kali campur, 2 kali mandinya bukan. Sama seperti hadas kecil, mau buang angin berkali-kali tetap selesai dengan wudhu sekali. Nah jadi Nabi itu kalau bersafar itu selalu mengundi istrinya. Kadang-kadang Aisyah, kadang-kadang nanti Hafsah, kadang-kadang Zainab, kadang-kadang ya ketika diundi itu yang keluar itu Saudah. Nah cuma Saudah ini kalau beliau memang yang muncul hasil undian itu, Saudah selalu menghadiahkan jatahnya itu kepada Aisyah. Nah karena beliau istilahnya mengukur diri, karena Saudah ini sudah sepuh, badannya besar, kemudian jalannya juga lambat. Jadi kalau mendampingi Nabi itu bukan akan memperlancar segala sesuatu, tetapi dikhawatirkan justru membuat repot. Nah pada saat perjalanan pulang dari suatu pertempuran itu, malam tiba, maka Nabi menginap di luar Madinah. Jadi Nabi tidak pernah ketika pulang safar itu memasuki Madinah di malam hari. Kenapa? Karena khawatir mengganggu istirahat penduduk Madinah. Demikian pula pada saat beliau pulang dari pertempuran ini, malam tiba Nabi sengaja pasang tenda di luar Madinah. Nah di pagi hari Siti Aisyah itu ingin buang air. Pergilah beliau buang air. Tentu tidak seperti sekarang gitu ya, ada toilet umum. Zaman dulu itu kalau mau buang air itu mesti berangkat pergi menuju tempat yang terhindar dari pandangan manusia. Selesai buang air, Siti Aisyah kembali. Di tengah perjalanan beliau menyadari bahwa kalungnya jatuh. Akhirnya Aisyah kembali ke tempat buang air itu. Nah setelah ditemukan, Aisyah kembali ke tempat peristirahatan. Ternyata Nabi dan para sahabat sudah meninggalkan tempat, termasuk unta yang ditunggangi oleh Aisyah. Nah kan muncul pertanyaan gitu ya, kenapa mereka sampai tidak tahu kalau Aisyah tertinggal? Yang pertama, bahwa istri Nabi itu kalau berangkat bersafar itu selalu disiapkan di atas punggung unta itu namanya khaudaj. Khaudaj itu tenda kecil. Kayak kalau kita lihat film-film Cina misalkan, itu mengenai dinasti ini. Kalau putri-putri dipandu itu kan pakai kayak saung kecil gitu. Nah karena nanti istri Nabi itu diwajibkan berhijab. Jangan sampai nanti ketika berjumpa dengan orang yang bukan mahram itu secara langsung. Itu satu ya. Yang kedua, Siti Aisyah itu badannya disebut kurus juga tidak, Pak. Cuma tidak seperti orang-orang Arab umumnya. Jadi orang Arab itu khususnya perempuan kalau sudah menikah dan punya anak, badannya pasti meral. Dan itu kalau sudah meral sulit kembali. Beda dengan perempuan-perempuan di Indonesia. Lagi hamil gede badannya, tapi kalau sudah melahirkan itu biasanya kembali ke biasa.
Nah, Siti Aisyah itu pertama beliau tidak punya anak, dan kedua tubuh beliau itu stabil, langsing gitu. Saya tidak bilang kurus. Nah, makanya ketika unta itu bangkit, ada atau tidak ada Aisyah itu sama saja. Beda gitu ketika ditunggangi oleh orang yang badannya besar. Itulah yang menjadi penyebab bahwa sahabat Nabi tidak menyadari kalau di Khawdaj itu memang tidak ada Aisyah. Nah, kemudian Aisyah diam saja di tempat istirahat itu dengan pemikiran nanti kalau Nabi sudah tiba di Madinah pasti akan tahu, menyadari kalau Aisyah tertinggal. Ini gambarannya gitu ya. Kalau ada lomba, saya suka tiap Selasa suka jalan ke gunung gitu ya, hiking istilah orang-orang gitu. Dulu Pak Haji Ade sering juga. Itu suka ada nanti event-event super long. Misalkan kita kumpul semua di lapangan abadi depan Grand Hotel Lembang itu yang bangkrut tuh. Nah, kemudian nanti kita naik truk itu diantar, dilepas di Tanjakan Emen. Nah, nanti pakai taburan. Misalkan peserta 100 orang. Nanti ada pos 1, pos 2, pos 3. Lewat pos 1 nanti dikasih gelang karet warnanya merah misalkan. Pos 2 kasih gelang karet warnanya kuning. Pos 3 kasih gelang karet warnanya lain lagi. Dan nanti setiap lewat pos itu akan dicatat dari 100 orang itu. Umpamanya selesai acara, dihitung peserta tadi. Ternyata ada 98 orang, berarti ada 2 orang hilang. Nanti cara ngeceknya, ini di mana hilangnya itu? Umpamanya pos 1 komplit Pak 100 orang, pos 2 komplit 100 orang. Nah, pos 3 cuma 98. Berarti nanti radius pencarian itu di sekitar pos 3. Gambarannya seperti itu. Jadi Siti Aisyah itu diam saja. Karena mencari orang itu berbeda dengan mencari barang. Mencari barang lebih mudah daripada mencari orang. Karena orang itu bergerak. Kalau barang kan diam. Kalau hajian misalkan, ada orang hilang, sebenarnya tidak usah dicari, Pak. Tidak usah dicari, biarkan saja. Nah, sampai saya pernah mengalami itu. Saya lapor dulu itu ke senior di Istiqomah itu, Pak Haji, si ibu itu hilang. Kata senior itu bilang, biar aja, nggak usah dicari, biar aja, nggak usah dicari. Cuma kan kalau jamaah tahu ini pemimpin tidak bertanggung jawab ini, jamaah hilang, enak-enak saja di hotel dia. Nah, makanya kalau ada orang hilang laporan ke Ustaz, si ibu itu hilang belum pulang, saya keluar Pak. Tapi bukan untuk nyari, jalan-jalan aja di luar, jalan-jalan, lihat ada pedagang kerbalaga si ibu teh, yakin gitu lagi belanja gitu. Itu tipsnya seperti itu. Nah, ketika Siti Aisyah sedang menunggu, datanglah seorang sahabat Nabi usianya sebaya dengan Aisyah, namanya Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan ini teman sepermainan Aisyah ketika kecil itu. Nah, makanya Sofwan ini tahu persis walaupun Aisyah berhijab, itu tahunya Aisyah ini. Karena teman dari kecil. Maka Sofwan turun dari kudanya tanpa ada dialog apapun. Sofwan mempersilahkan Aisyah naik kuda. Dituntun, Pak. Tiba di Madinah, dilihat oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu segera menyebarkan fitnah bahwa Aisyah itu selingkuh dengan Sofwan. Nah, nanti Aisyah tiba di Madinah itu langsung jatuh sakit. Karena tahu Nabi itu sibuk, Aisyah meminta supaya dirawat di ibunya, Ummu Ruman. Dirawatlah di rumah ibunya. Nah, isu itu semakin menyebar hebat. Sampai Siti Aisyah melihat kenapa Nabi itu
Kalau datang menjenguknya itu beda wajahnya, beda kata-katanya. Kan seorang istri itu hidup berumah tangga sedemikian lama itu kan tahu suami itu. Kalau sedang marah seperti apa, sedang senang seperti apa, tajam lah instingnya itu. Suaminya kawin lagi tahu istrinya, cuma diam aja. Nah, kemudian karena isu semakin hebat, Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, apa kamu tidak tahu bahwa di luar itu tersebar berita bahwa kamu selingkuh dengan Sofwan? Benarkah tuduhan itu? Benarkah kamu selingkuh dengan Sofwan? Siti Aisyah ketika itu menjawab, kalau aku mengatakan iya, berarti aku telah mengakui sesuatu yang tidak pernah aku lakukan. Tapi kalau aku menjawab tidak, orang-orang tidak akan percaya. Biarlah nanti Allah yang akan menjelaskan, menurunkan ayat tentang permasalahan yang aku hadapi. Ya, sampai nanti turunlah surat Al-Ahzab itu. Nah, tapi dari peristiwa ini nanti banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Misalnya, dari 9 istri Nabi itu kan saling berlomba mendapatkan cinta Nabi. Tapi perlombaan mereka dipenuhi dengan kejujuran. Nabi itu tanya kepada istri-istri Nabi yang lain, khususnya yang merupakan pesaing Aisyah, Zainab misalnya, kan saling membanggakan diri. Aisyah mengatakan bahwa di antara semua istri Nabi, aku seorang diri yang gadis. Kalian semua itu kan sekat kalau istilah sekarang. Itu Aisyah itu begitu. Akulah yang gadis, akulah istri Nabi paling muda. Zainab beda lagi gitu. Kata Zainab, kalau yang menikahkan kalian itu orang tua kalian, tapi yang menikahkan aku dengan Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di Quran begitu. Ketika Zaid sudah menceraikan Zainab, habis masa idahnya, maka aku nikahkan kau kepada Zainab. Zaid itu anak angkat Nabi, dan satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Al-Quran itu Zaid. Nah, Nabi sempat bertanya kepada istri-istri beliau yang lain, khususnya pesaing Aisyah, di antaranya Zainab. Zainab, apa pendapatmu tentang Aisyah? Ketika nanti isu perselingkuhan Aisyah itu begitu hebat. Jadi, apa pendapatmu tentang Aisyah? Kata Zainab, aku tidak menemukan pada diri Aisyah kecuali yang baik-baik. Padahal itu kesempatan gitu ya, untuk menendang pesaingnya itu. Tapi Zainab tidak lakukan itu. Nah, inilah walaupun mereka bersaing, tetap dipenuhi dengan kejujuran. Beda dengan kita, nukolot dan goreng ngora, ngora atau goreng nukolot. Di kita kan begitu Pak, di kita itu. Nah, nanti Allah menurunkan ayat yang membersihkan Aisyah dari semua tuduhan itu. Nah, nanti orang-orang yang terlibat dengan tuduhan dusta ini, penyebar fitnah ini, nanti dihukum cambuk. Karena dalam Quran kan seperti itu. Orang yang berzina, kalau dia belum menikah, cambuk 1 kali, diasingkan selama 1 tahun. Karena berzina itu menular berzina itu. Sementara kalau yang berzina ini sudah menikah, itu dirajam, lempar batu sampai mati. Tetapi tentu mesti ada 4 orang saksi yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan, bukan yang 3 dapat info dan yang 1 bukan. Nah, kenapa begitu mesti 4 saksi? 1 nggak terima. Sampai nanti ada seorang sahabat yang berkata begini, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada seorang suami
mendapati istrinya berzina. Kata Nabi, si suami itu mesti mendatangkan 3 saksi lain supaya jadi 4, yang dengan matanya sendiri melihat peristiwa itu. Nah, sampai sahabat ini bilang terus terang, ya Rasulullah, saya sebagai suami, saya menyaksikan istri saya berzina. Bolehkah saya langsung bunuh laki-laki itu? Kalau Madura lain lagi, Madura bacok tuh, celurit gitu kalau berani ganggu istri di Madura orang itu. Kata Nabi, kamu mesti mendatangkan 4 saksi, jika tidak punggungmu yang akan dicabut. Ya, sampai nanti turunlah ayat Mul'anah. Nah, jadi Islam itu sangat menghargai nyawa. Kalau 1 saksi diterima, tidak mustahil ini akan jadi alasan tidak suka kepada seseorang, isukan aja berzina. Kayak dukun santet gitu ya. Tidak suka kepada ustaz tertentu, isukan dukun santet. Hati-hati ustaz sebelum itu dukun santet, bisa dibunuh kan? Nah, kalau tidak suka gitu ya. Nah, jadi orang yang menuduh seorang muslimah dengan tuduhan berzina, tapi si penuduh tidak bisa mendatangkan 4 saksi, 3 bersama dia, maka itu hukumannya cambuk 80 kali dan persaksiannya tidak boleh diterima. Nah, itulah yang menjadi sebabun nuzul surat Al-Ahzab 58. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan kaum mukminat. Nah, misalnya yang tertuduh, tentu Nabi dan keluarga besar juga akan merasakan dampak dari tuduhan itu. Bighairi maktasabu, padahal mereka tidak melakukan perbuatan tercela yang menjadi penyebab dia layak dituduh, disakiti, dihina. Faqadih tamalul buhtana, maka sungguh mereka telah melakukan buhtan. Nah, buhtan ini kakaknya gibah. Jadi Nabi pernah bertanya, atadruna mal gibah? Kalian tahu apa gibah itu? Kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sabda Nabi, gibah itu dzikruka akhaka bima yakrahu. Gibah adalah engkau menyebutkan keaiban saudaramu yang kalau dia tahu keaibannya disebutkan, dia tidak akan suka. Kata sahabat, bagaimana kalau keburukan yang kami sebutkan itu terbukti memang dia melakukan itu? Jika terbukti, maka kamu telah melakukan gibah. Jadi gibah itu menceritakan keburukan orang, tapi memang terbukti bahwa orang itu buruk gitu. Itulah gibah. Jadi kita kan sudah ada, iya mas Anes, nyari skripnya, dan memang si Eta begitu, terus gitu diomong-omongin. Nah, kalau tuduhan itu tidak terbukti, pakon bahat tahu, maka kamu sudah melakukan tuduhan dusta, buhtan. Nah, buhtan ini dalam bahasa Sunda disebutnya fitnah, bukan fitnah ya, fitnah. Fitnah itu tuduhan tapi tidak terbukti. Termasuk juga jadi bahasa Indonesia, fitnah lebih kejam itu ya, daripada seperti itu. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fa'amal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, jangan kau menghardik, mengusir dia. Wa al-masaila fala tanhar. Dan adapun kepada peminta-minta, jangan kau usir dia. Artinya kalau ada orang minta kepada kita, kalau ada kasih, kalau tidak ada, hendaklah berkata dengan yang baik. Karena ada orang yang berkata kasar tapi ngasih Pak. Itu mending daripada kahiji kemasihan, kedua kasar gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun tentu untuk kondisi sekarang perlu ada kehati-hatian.